Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldian Pratama. Di sini saya akan menjelaskan tentang reinforcing loop dan balancing loop. 1. Reinforcing loop. Reinforcing feedback loop atau umpan balik penguat adalah konsep dalam sistem dinamis yang menggambarkan sebuah situasi di mana perubahan dalam suatu variabel akan menghasilkan efek positif pada variabel lainnya, yang kemudian memperkuat perubahan awal. Dalam sistem yang kompleks, keberadaan reinforcing feedback loop dapat mengarah pada perubahan yang signifikan dan bahkan berbahaya. Umpan balik penguat ditemukan setiap kali ada peristiwa di dalam loop yang memperkuat satu sama lain. Loop ini memperkuat efek dari proses tersebut. Anda dapat menemukan contoh nyata di sekitar Anda. Bunga majemuk adalah bunga yang sangat umum. Semakin banyak uang yang Anda miliki di bank, semakin banyak yang dapat Anda hasilkan dari bunga. Uang itu ditambahkan ke saldo Anda sehingga Anda mendapatkan lebih banyak bunga. Efek dari loop umpan balik penguat bersifat eksponensial, bukan linear yang mengarah pada peningkatan atau penurunan eksponensial. Sedangkan umpan balik seimbang mengarah kepada stabilitas. Seringkali kedua loop ini berada dalam suatu sistem. Cara penggunaan. Untuk menggunakan reinforcing feedback loop, Anda perlu mengidentifikasi dua variabel yang memiliki hubungan positif. Artinya, ketika salah satu variabel meningkat, variabel lainnya juga akan meningkat. Selanjutnya, gambarlah lingkaran dan beri label pada masing-masing variabel. Tambahkan panel pada lingkaran mengarah dari variabel yang meningkat ke variabel lainnya. Anda juga dapat memberi bobot pada setiap variabel dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan atau penurunan variabel. Karakteristik dasar dari semua loop umpan balik adalah bahwa luaran dari satu siklus merupakan masukan untuk siklus berikutnya. Dalam kasus loop, penguat input ini memperkuat output berikutnya. Di dalam loop, setidaknya ada dua variabel. Variabel-variabel ini saling memperkuat, namun ada juga variabel eksternal yang mempengaruhi loop. Yang terbaik adalah mengilustrasikannya dengan contoh sederhana. Contoh kasus. Penerapan reinforcing feedback loop dapat membantu Anda memahami bagaimana sebuah sistem dinamis bekerja, serta membantu dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Misalnya, dalam bisnis Anda dapat menggunakan konsep ini untuk memahami bagaimana peningkatan penjualan dapat memperkuat pertumbuhan bisnis Anda, atau bagaimana pengurangan biaya produksi dapat membantu meningkatkan keuntungan. Suku bunga majemuk adalah contoh yang sangat umum dari loop umpan balik penguat. Semakin banyak uang yang Anda miliki dari rekening bank, semakin banyak yang Anda hasilkan dari bunga. Uang itu ditambahkan ke saldo Anda sehingga Anda mendapatkan bunga lebih banyak lagi di kemudian hari. Siklus berulang. Dalam contoh ini, Anda memiliki dua variabel di dalam loop, saldo pada akun dan pendapatan bunga. Variabel eksternal mempengaruhi putaran ini, suku bunga. Variabel ini akan mempengaruhi luaran dari loop umpan balik tetapi tidak mengubah mekanisme inti dari loop. Contoh lain penggunaan model reinforcing feedback loop pada penggunaan obat-obatan terlarang. Ketika seseorang mengonsumsi obat terlarang, itu dapat menyebabkan perubahan dalam suasana hati dan memberikan sensasi positif yang meningkatkan keinginan untuk mengonsumsi obat tersebut lagi. Dalam kasus ini, meningkatnya penggunaan obat akan memperkuat perubahan awal dan dapat mengarah pada kecanduan. Yang kedua, balancing loop. Balancing feedback loop atau lingkaran umpan balik seimbang adalah salah satu jenis lingkaran umpan balik dalam sistem dinamis. Lingkaran umpan balik ini bertujuan untuk mengatur dan menjaga keseimbangan dalam suatu sistem, sehingga mencegah perubahan yang drastis dan merugikan. Perubahan dihitung dalam satu arah dengan perubahan ke arah yang berlawanan dan berusaha untuk menstabilkan sistem. Seringkali dalam sistem, Anda akan menemukan loop seimbang ini bersama dengan reinforcing feedback loop atau loop umpan balik penguat yang melakukan hal sebaliknya dan menciptakan perubahan eksponensial. Cara penggunaan. Untuk menggunakan balancing feedback loop, langkah-langkah yang dapat diikuti adalah sebagai berikut. 1. Identifikasi tujuan atau keseimbangan yang ingin dicapai dalam suatu sistem. Kedua, identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan atau keseimbangan tersebut. Ketiga, hubungkan faktor-faktor tersebut dalam bentuk lingkaran umpan balik dengan arah yang seimbang. 4. Tinjau efek dari setiap faktor dan dampaknya pada keseimbangan atau tujuan yang ingin dicapai. 5. Lakukan perbaikan atau penyesuaian jika terdapat faktor yang mengganggu keseimbangan atau tujuan tersebut. 6.
Loop umpan balik seimbang memiliki 3 komponen penting. Tujuan atau level yang diinginkan, level sebenarnya, jarak antar keduanya. Contoh kasus, termostat adalah contoh yang sangat praktis dari umpan balik seimbang. Termostat memonitor suhu di sebuah ruangan, dan ketika berada di bawah atau di atas ambang tertentu, termostat akan melalui memanaskan atau mendinginkan ruangan untuk menjaga suhu di dalam ambang batasnya. Dalam kasus ini, seluruh loop disengaja dan tindakan korektif dirancang. Anda juga akan menemukan banyak loop seimbang alami, contohnya pendinginan es teh. Saat Anda membuat teh dan membiarkannya, teh akan mendingin secara bertahap dari suhu yang awalnya tinggi hingga mencapai suhu kamar. Dalam ini, tindakan korektifnya adalah perpindahan panas antara teh dan udara di sekitarnya. Hal ini terjadi secara alami, tidak ada niat di baliknya. Begitu juga sebaliknya penggunaan model balancing feedback loop pada sistem pemanasan ruangan. Tujuan dari sistem pemanasan ini adalah menjaga suhu ruangan tetap hangat sesuai dengan yang diinginkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan tersebut antara lain suhu udara luar, kualitas isolasi ruangan, dan pengaturan suhu pemanas. Dalam hal ini, balancing feedback loop dapat digunakan dengan menghubungkan faktor-faktor tersebut dalam bentuk lingkaran umpan balik yang seimbang. Jika suhu udara luar menjadi lebih dingin, maka suhu pemanas dalam ruangan akan meningkat dan mempertahankan suhu ruangan yang diinginkan. Namun, jika kualitas isolasi ruangan buruk, maka pemanas akan bekerja lebih keras dan menghasilkan biaya yang lebih tinggi. Praktik balancing feedback loop dapat diterapkan dalam berbagai bidang, seperti industri, lingkungan, ekonomi, dan sosial. Beberapa praktik yang dapat dilakukan dalam menggunakan balancing feedback loop antara lain: 1. Identifikasi tujuan atau keseimbangan yang ingin dicapai secara jelas dan spesifik. 2. Tinjau faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan atau keseimbangan tersebut. 3. Identifikasi faktor yang dapat mengganggu keseimbangan atau tujuan tersebut dan tinjau dampak dari faktor tersebut. 4. Lakukan perbaikan atau penyesuaian untuk mengatasi faktor yang mengganggu keseimbangan atau tujuan tersebut. Lingkaran umpan balik berusaha untuk menstabilkan sistem dan memicu tindakan korektif untuk mencapai tujuan tertentu dengan mengoreksi diri sendiri. Lingkaran umpan balik adalah balikan dari loop umpan balik penguat (reinforcing feedback loop) yang menghasilkan perubahan eksponensial. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.